Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Hari Malam. ini saya Marisitwa Sitohang. Saya di sini Amang eh, mau mewawancarai Amang Pendeta, dan mungkin saya akan memperkenalkan Amang Pendeta di saat ini. Ya. Nama Amang Pendeta adalah Pendeta Susanto Rambe, dan ia adalah pimpinan jemaat di Gereja GMI Anugerah Pulau Raja. Okay. Jadi di sini Amang saya ada ingin mempertanyakan sesuatu hal kepada Amang, yaitu mengenai topik apakah di dalam pengalaman Amang di dalam pelayanan itu pernah menemukan satu kasus, yaitu jemaat yang meminta kepada Amang untuk didoakan secara khusus karena mereka sudah bertahun-tahun merindukan kehadiran anak di dalam kehidupannya. Ya. Gitu. Oke. Jadi dalam pelayanan saya, bukan hanya di tempat ini, juga sebelum-sebelumnya saya melayani di tempat lain, banyak penempatan saya. Dan kasus ini hal yang sangat sering terjadi di tengah-tengah pergumulan jemaat yang memang mereka merindukan kelahiran seorang anak, karena bagi mereka berkeluarga itu memiliki anak. Ya. Itu yang saya temukan. Dan ketika mereka sudah misalnya lebih setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak punya anak, ya mereka datang kepada pendeta untuk atau mengundang pendeta ke rumahnya untuk didoakan supaya mereka cepat mendapatkan anak sebagai berkat Tuhan untuk kesempurnaan dari kebahagiaan mereka di tengah-tengah keluarga yang mereka sudah bentuk. Dan bagi mereka bahwa berkat Tuhan yang mereka terima di gereja itu salah satunya adalah ketika mereka diberkati sebagai keluarga, dipersatukan oleh Tuhan, bagi mereka ya bahwa memiliki anak itu adalah satu bagian berkat Tuhan yang mereka terima di awal ketika mereka menerima pemberkatan pernikahan. Nah, begitu dia. Dan itu kasus yang cukup banyak terjadi di tengah-tengah pelayanan yang boleh saya layani di setiap gereja dimanapun saya melayani. Ya, demikian saya kira. Baik Amang, terima kasih. Lalu apakah pernah terjadi di dalam pelayanan Amang adanya kasus-kasus perceraian yang dikarenakan bahwa keluarga itu tidak memiliki berkat Tuhan melalui anak ini tadi, gitu? Ada, dan kalau diinventarisasi bisa lebih dari 2, 3 atau bahkan lebih dari 5 orang atau 5 keluarga yang akhirnya mereka memilih bercerai karena tidak punya keturunan. Yang walaupun pada waktu di pelayanan saya itu, saya tidak tahu apakah mereka dulu diberkati oleh siapa dan di mana mereka diberkati. Tapi ketika mereka menjadi anggota jemaat di tempat di mana saya melayani itu, ada beberapa kasus yang saya temukan seperti itu. Mereka bercerai karena alasan tidak punya keturunan. Jadi sehingga mereka harus bercerai dan mencari pasangan yang bisa menjadikan mereka punya keturunan. Dan itu ada beberapa itu, dan lebih dari 5, saya kira 5 pasangan. Selama saya 25 tahun melayani itu saya sudah temukan itu. Ya, itu dia. Oke. Jadi emang ketika di dalam seseorang yang akan mau menikah kan begitu Amang ya, pemberkatan. Itu biasanya kan selalu ada namanya bimbingan pranikah, pastoral kepada mereka. Iya, pastoral dan pranikah. mungkin dulu pernah juga beberapa kali peralap atau magang kan gitu Amang. Dan saya selalu mendengar perkataan bahwa jika saudara tidak memiliki anak kan gitu, apakah saudara siap kan begitu Amang. Jadi bagaimana tanggapan Amang terhadap hal ini gitu Amang? Ya,
Kalau dari saya dalam konseling pranikah itu biasanya ya memang itu menjadi bahagian yang oleh pendeta biasanya itu ditanya, ya kan. Dan dijelaskan bahwa keluarga Kristen itu utamanya itu adalah kasih, ya. Dan keturunan itu sesungguhnya bukan satu-satunya menjadi tujuan di dalam rumah tangga Kristen ketika ya orang Kristen itu membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga ya. Tapi pada kenyataannya itu tadi yang seperti pertanyaanmu yang kedua tadi ya. Tidak sedikit orang Kristen itu karena tidak punya keturunan lalu mereka memilih untuk bercerai. Bahkan jenis perceraian yang mereka lakukan itu ada dengan perceraian yang baik-baik dengan cara sama-sama setuju kedua belah pihak. Tapi ada juga yang diam-diam. Ya, diam-diam dia menikah di tempat lain. Lalu tiba-tiba setelah dia sudah punya anak atau sudah menikah di tempat lain baru diberitahunya, bahkan itu menjadi persoalan. Yang sering menjadi korban di situ adalah ya istrinya atau perempuan ya. Nah, itu yang sering juga kita lihat dan kita alami di dalam pelayanan-pelayanan ini. Jadi Amang, mungkin dalam sudut pandang kita sebagai pelayan, apakah sebenarnya menempatkan anak itu bagaimana, Mang? Apakah itu sebagai berkat yang harus dimiliki atau apakah yang harus dipahami sebagai anak itu tadi, Amang? Ya, kalau di ya kekristenan kita dan kalau dikatakan itu apakah itu menjadi berkat? Ya, memang berkat. Dan berkat yang dinantikan itu di tengah-tengah keluarga. Ya sebagai orang Kristen kita ya memahami itu bersama bahwa memang kelahiran anak di tengah-tengah keluarga itu adalah berkat yang dinantikan gitu ya. Nah, saya kira ya tidak jadi persoalan seperti itu dan memang itulah yang dinanti-nantikan gitu ya. Dan masih dalam konteks itu kita mungkin memahami pernikahan atau rumah tangga di tengah-tengah keluarga Kristen kita. Di mana saya menemukan itu juga di dalam pelayanan ya bagi mereka itu salah satu berkat terbesar di tengah-tengah keluarga yang mereka bentuk begitu dia. Ya, shalom bagi kita semua. Saya mau melanjutkan wawancara saya kepada salah satu keluarga di Pulau Raja ini, yaitu Inang Erni Borisinaga dan Amang juga. Tadi sebenarnya kami sudah melakukan rencana untuk bertemu ya Inang ya, tapi karena Amang ada pekerjaan ya Inang ya, ya ada pekerjaan jadi tidak sempat untuk diwawancarai. Jadi saya hanya akan mewawancarai Inang. Jadi Inang, di pertanyaan-pertanyaan saya mungkin akan ada pertanyaan yang mungkin membuat Inang merasa sedih atau bagaimana. Tapi itu nggak masalah Inang. Kalau Inang memang tidak mau menjawab, tidak masalah. Karena yang penting bagaimana perasaan Inang terhadap wawancara saya nanti ya Inang ya. Oke. Jadi Inang sudah berapa lama kah Inang berkeluarga dengan Amang Sinurat? Mungkin sudah mau menjalani 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Berarti mulai dari tahun 2016 ya? Ya. Oke. Lalu Inang, mohon maaf ya Inang ya. Karena apakah ada kerinduan di dalam keluarga Inang dan Amang untuk memiliki anak ini tadi? Mungkin di setiap keluarga pasti ada di kita, apalagi kita orang Batak kan pasti ini anak yang dirindukan, yang mungkin pasti. Tapi mungkin itulah dulu dikasih Tuhan sama keluarga kita, belum dikasih anak. Belum dikasih anak. Iya. Lalu Inang, bagaimana tanggapan dari masyarakat kita, terkhususlah kita katakan orang Batak, ketika jumpa dengan Inang mungkin di pesta atau mungkin di gereja, bagaimana pandangan mereka sebenarnya terhadap orang Amang dan Inang? Sebenarnya pandangan orang sama kita ya manalah dibilangnya,
pasti mereka mengejek kita, mana ya Nang, belum ada ya Nang. Itulah Mang orang itu, cuman kita ya udah sabar aja, berdoa aja, itu aja lah Mang. Ya mau kemana kita buat, ya mungkin itulah dulu rencana Tuhan sama kita kan. Apa yang mau dibilang orang itu, ya nggak mungkin orang itu kapan punya anak, apa mesti langsung kita ini, ya udah biasa aja lah kita Mang. Ya mungkin itulah dulu kehidupan ini. Berarti ada kesedihan juga ya Nang, Ya, ketika mungkin kalau kesedihan itu pasti ada lama, selama 6 tahun kita menunggu, ya selalu Mang. dipertanyakan Iya. gitu ya Nang ya. Lalu bagaimana pandangan dari orang tua Inang dan Amang khususnya? Apakah ada tuntutan di dalam keluarga atau bagaimana? Kalau orang tua itu pasti lama ada tuntutan, karena dari keluarga yang lain punya anak, sedangkan kita selama 6 tahun kita udah menunggu anak, ya begitulah mah, mau dibilang apa lagi ya kan, mungkin itulah dulu, ya pasti ada tuntutan dari orang tua. Setiap tahun itu pasti adalah, si Polan udah ini, si Polan udah ini, ya harus sabar lah mah, macam mana lagi. Berarti ada perbandingan gitu ya? Ya pasti ada perbandingan. Contohnya adik kami lah baru menikah, udah dikasih anak. Kami 6 tahun belum dikasih anak. Gitu ya. Berarti selalu ada perbandingan di dalam keluarga besar. Pasti. Selalu ada pertanyaan dari orang tua gitu ya. Lalu bagaimana keinginan orang Inang sama Amang terhadap misalnya terkhususlah orang tua dan masyarakat, apa yang mau Inang sampaikan kepada mereka begitu? Kan terkadang kan dalam hati ini ketika ditanyai, ketika mereka bertanya kepada Inang mengenai hal itu, mereka memandang seperti itu, pasti kan ada suara hati orang Amang dan Inang yang ingin Inang sampaikan kepada mereka. Mau disampaikan ya, mungkin belum dikasih Tuhan, tapi ya sabar aja lah ya. Kalau apa yang kata mereka sama saya ya udah, yang mungkin inilah dulu bapak ibu yang ada di dalam keluarga kami, ya udah terserah mereka lah mau ngomong apa, mau yang saya sampaikan ya udah saya bersabar, itu aja, saya berdoa, enggak banyak ya. Kalau keinginan itu ya pasti ada, ya terserah mereka lah mau ngomong apa. Lalu apakah orang Amang dan Inang tidak ada keinginan untuk mengadopsi anak begitu? Kalau ke sana ya mungkin ada, tapi belum. Inilah orang tua inilah permasalahannya. Kalau keinginan yang mau mengadopsi ini pasti ada, tapi dari orang tua yang kita ini kan, mereka mau dari kita sendiri, tuh keturunan kita sendiri gitu, pasti mereka nggak terima lah. Kalau kita adalah niat besar kita untuk memiliki anak walaupun mengadopsi gitu ya. Baiklah Inangnya, makasih Inangnya atas wawancaranya. Jadi yang tadi sudah menjelaskan bahwa pandangan-pandangan dari masyarakat dan juga terkhususnya orang tuanya selalu bertanya dan juga menuntut kepada mereka untuk memiliki keturunan kan begitu. Jadi akan tetapi ya jawaban Inang ini selalu bahwa bagaimana bisa kita melakukan atau istilahnya meminta berlebihan kepada Tuhan, sedangkan ya inilah sekarang yang sedang diberikan gitu ya Nang ya. Ya tadi jawaban Inang harapannya bahwa ya bersabar gitu ya Nang ya. Ya oke lah, baik Inang ya. Semangat ya Inang ya untuk kedepannya, mungkin akan banyak orang yang masih akan berpikiran demikian. Tapi memang begitulah prinsip orang Batak ini. Makasih ya Inang ya. Oke, Amang. Shalom. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Hari ini saya melanjutkan penelitian saya kepada para tokoh Parsinabung, tokoh yang bisa mengetahui adat Batak. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Amang dan Amang sekalian, dan saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aristua, dan Amang ini Amang Silaen dan Amang Sitorus di sebelah sana. Jadi saya akan memulai wawancara saya. Amang, pertanyaan saya yang pertama, apakah
pernah Amang sekalian bertemu dengan kasus atau mendengar secara langsung atau melihat secara langsung keluarga di dalam Batak, masyarakat Batak yang tidak memiliki keturunan? Ya, dalam perjalanan hidup tentu kita melihat ada memang orang yang mulai dari kehidupannya sampai pernikahannya sampai dia meninggal memang tidak meninggalkan keturunan. Itu ada. Dan ada kasus seperti itu ya. Ya, itu memang pasti ada terjadi. Lalu saya ingin bertanya mengenai ada di dalam Batak itu satu prinsip hidup ya, dan itu dihidupi oleh semua masyarakat Batak kan begitu. Itu mengenai Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Bisakah Amang jelaskan apa itu Hamoraon, apa itu Hagabeon, apa itu Hasangapon? Di Batak masalah Hagabeon, Hamoraon itu ada dua versi. Pertama, Hamoraon itu di bidang materi, harta. Tetapi di inti orang Batak, Hamoraon itu diintikan bukan di harta. Tetapi apabila dia memiliki keturunan marana marburu, memiliki anak laki-laki dan memiliki anak perempuan. Titir marana, titir marburu. Nah, itulah Hamoraon yang utama di halak Batak. Karena ada lagunya. Anak koki do Hamoraon dia. Jadi kalau dia tidak memiliki keturunan, walaupun banyak hartanya secara materi, secara duniawi, di kalangan orang Batak itu adalah orang yang termiskin. Kalau dia tidak memiliki keturunan. Jadi memang persi harta itu ada dua, Hamoraon itu. Hamoraon di harta, Hamoraon di keturunan. Itulah dulu kalau masalah Hamoraon. Jadi kalau Hagabeon, untuk zaman saat ini memang susah itu kita dapati. Kalau di Hagabeon di halak Batak memiliki anak laki-laki, memiliki anak perempuan atau maranak marburu, marpahopu dia sian anak, marpahopu sian boru, baru anaknya laki-laki memiliki pahopu lagi, inilah dikatakan nini. Anaknya perempuan memiliki pahopu lagi, inilah dikatakan nono. Bahkan pahopunya memiliki pahopu lagi, inilah dikatakan odoh-odok. Molosahak dotusi, kalau sampai dia mencapai ke situ, berarti dia gabe. Tapi untuk kebelakangan ini, jarang orang Batak bisa menempuh ini, karena di situasi usia yang terbatas. Saat ini umur manusia sudah jago kita lihat bisa paling berumur 80, 70. Sementara kalau ondo-ondo berarti sudah mencapai dia di atas 100-an umurnya, baru dapatnya ondo-ondo. Jadi kalau Hagabeon itu susah didapat orang Batak saat ini. Hasangapon tadi dibahasakan kan, Hasangapon. Tapi kalau Hasangapon ini dinilai dari kehidupan. Apabila dia memiliki keturunan dan keturunannya ini bisa membuat kehidupan orang tuanya ini, anak-anaknya bisa membuat orang tuanya ini merasa terhormat, inilah Hasangapon. Tapi apabila perilaku si orang Batak ini tadi dan juga perilaku kehidupan anaknya menyalah dari norma etika, mago Hasangapon. Nah, karena Hasangapon itu adalah etika hidup. Nah, makanya dibilang tadi Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon. Harta dan keadaan hidup, memiliki harta yang banyak, memiliki keturunan yang lengkap, ini adalah Hamoraon dan Hagabeon. Dikunci dengan Hasangapon apabila dari perilaku etika hidupnya dia memang mencerminkan kehidupan yang positif di tengah-tengah masyarakat, itulah Hasangapon di orang Batak. Itulah yang dulu bisa kami jelaskan sedikit. Lalu memang kalau memang seperti itu, tadi kan ada di bagian Hagabeon ya, itu sekarang sudah sulit ketemu ya. Iya. Di dalam kehidupan atau zaman sekarang Zaman ini sekarang sulit, ini. Lepas Rusia. berarti Hagabeon ini
dipenuhi oleh orang-orang yang sudah usianya tua begitu ya, Ya, bukan yang orang yang masih istilahnya katakanlah baru berkeluarga atau sudah masih 5 tahun, 6 tahun. Apakah itu belum ya, belum sampai ke situ ternyata masih masuk ke hamorawan ya mengenai keturunan tadi ke situ. ya. Oke, jadi memang ada juga kasus saya lihat yang mungkin saya pernah melihat bahwa di beberapa tempat di Toba ketika inilah tadi saya kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, ketika ada seseorang di dalam masyarakat Batak itu tidak memiliki keturunan langsung, biasanya ketika ia meninggal maka ia akan dibedakan. Itu kenapa gitu? Kalau masa dulu ya, bahasa Pukta si julu-julu tuh atau nenek moyang kita, itu kan ada tambak, kuburan khusus keluarga. Jadi yang patut masuk ke tambak ini tadi adalah apabila dia meninggal ketika dia bisa meninggalkan keturunan. Tapi kalau dia meninggal anak-anak mungkin, atau meninggal walaupun dia sudah berumah tangga tapi dia tidak memiliki keturunan, mati makar bahasanya. Ini biasanya diasingkan dari tambak ini tadi, tidak masuk dia ke sana. Masa dulu. Namun itulah adat istiadat yang dibentuk oleh opung kita orang Batak yang pertama kali membentuk istilah adat Batak. Karena yang dituntut di situ harus memiliki keturunan, marana, merburu. Bahkan ada lagi bahasa adat. Kalau belum ada adatnya di masa hidupnya kepada keluarga istrinya atau hula-hulanya, ini juga masih menjadi sebuah pertanyaan. Karena ini harus dilengkapi di kehidupan orang Batak. Adat ini tadi. Banyak sih orang menikah hanya menikah begitu saja ya kan, penting dia sah di agama, bukan berarti tidak sah dia di umum. Diakui pernikahan itu, tetapi secara adat dia belum memenuhi syarat. Apabila dia belum menyelesaikan hutang adatnya kepada pihak keluarga sang istri atau hula-hula. Ini sangat dibutuhkan juga di kehidupan orang Batak. Bukan hanya sekedar menikah, tetapi adat. Adat itu diutamakan. Jadi emang kembali ke situ tadi, apakah orang-orang yang seperti itu di dalam perspektif Batak itu dikatakan tidak bahagia berarti? Bukan tidak bahagia. Molo bahasa Batakna dang dope sikop. Jadi kalau dia menikah hanya pemberkatan di gereja saja, kalau dia Kristen, karena Batak ini pun ada yang Kristen, ada yang non Kristen, ada parmalim kan gitu kan. Karena kalau Kristen, parmalim atau agama ini kan itu kan aliran kepercayaan. Tapi kalau ke bahasa Batak ini kan etnis, suku. Jadi apabila dia hanya menikah begitu saja, tidak ada adatnya kepada hula-hulanya, bahasa Bataknya ini dang dope sikop. Masih ada utang, masih terutang bahasanya. Jadi ini tuntutan, yang namanya hutang itu harus dibayar. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kita masih memiliki hutang. Jadi adat ini kepada hula-hula ini adalah sebuah hutang yang harus kita selesaikan. Karena kalau adat ini tidak diselesaikan, pertemuan antara pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan ini memang seperti ada jurang pemisah. Walaupun ke zaman sekarang ini karena kekristenan itu jadi diikat dia, sepertinya adat itu tidak pala terlihat oleh karena kekristenan itu tadi, karena dijalin kasih. Kita bisa melihat pihak keluarga laki-laki bisa bertemu dengan pihak keluarga perempuan walaupun belum ada adat. Tapi kalau masa dulu seperti terputus ini hubungan pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan ketika adat ini belum diselesaikan. Jadi ini tuntutan di orang Batak
utama adat itu sangat berharga. Makanya harus digenapilah semua apa yang menjadi tuntutan adat kepada pihak keluarga si wanita, baru hubungan pihak keluarga laki-laki dan hubungan keluarga perempuan ini bisa dia menjadi terjalin, terikat. Itu di masa dulu. Karena itu juga ketika dia tidak melakukan adat itu tadi, melaksanakan atau mengadati yang dikatakan tadi sama Amang si lain tadi, hutang, ketika dia di hari yang akan datang menikahkan anaknya, dia tidak dapat melakukan adat anaknya karena orang tuanya sendiri belum mengadati, belum membayar hutangnya kepada hula-hulanya. Itu makanya di zaman sekarang ini yang sudah modern, banyak orang bilang sadatine bak dua hona, pagi dilaksanakan adat orang tuanya, ya kan? Siangnya baru acara adat anaknya. Nah, begitu. Itu makanya itu harus lengkap. Harus lengkap adatnya orang tuanya ini, baru nanti anak juga bisa mengadati. Jikalau ini orang tua yang tidak mengadati atau membayar hutang kepada hula-hulanya, anaknya tidak akan dapat melaksanakan. Itulah begitu pentingnya. Iya, Adat tadi di dalam kehidupan kita. Iya. Gitu ya. Dan itu juga terkena kepada pertanyaan saya tadi mengenai prinsip moral hagabe sangat, bahwa itu juga timbul di dalam itu tadi ya yang bilang tadi. Nah, lalu Amang begini, juga sering terjadi beberapa kasus bahwa ketika untuk memenuhi utang itu tadi kan itu ya, ada kata-kata utang. Utang ini tadi kan bukan hanya mungkin dalam bentuk orang tuanya dinikahkan harus ada adatnya. Berarti kan orang yang tidak memiliki anak ini kan juga ada hutangnya yang belum terpenuhi begitu di dalam perspektif Batak melalui prinsip itu tadi. Nah, bagaimana dengan perspektif Amang sekalian? Kan untuk memenuhi utang itu tadi maka mereka akhirnya mengadopsi kan seperti itu, mengadopsi anak supaya terpenuhi utang itu tadi. Itu bagaimana? Kalau mengenai mengadopsi anak, Berbeda. itu udah berbeda. Kalau zaman sekarang memang banyak orang yang mengadopsi anak itu apabila sudah diserahkan kepada bahasa dongan tubuh, parsau tahun, kepada hula-hula. Kalau itu sudah disahkan, diresmikan, sah menjadi anak dia. Di tengah-tengah kehidupan keluarga tadi resmi. Iya. Oke. Nah, jadi kembali lagi mungkin ya pertanyaan-pertanyaan tadi kan berarti di dalam kehidupan masyarakat Batak ada keutamaan di dalamnya ya. Berarti keutamaannya itu untuk memenuhi prinsip 3H tadi ini ya kan. Itulah tadi saya katakan, sehingga di dalam adat ada hutang yang harus dibayarkan dan begitu. Berarti ada keutamaan di dalam Batak ini yaitu untuk memenuhi prinsip dari Hamoral, Hagabeo dan Hasanapalung tadi. Karena memang inilah prinsip kehidupan dari orang Batak kan begitu ya Bang. Berarti kembali lagi kepada yang tadi yang sudah saya tanyakan mengenai mungkin orang yang tidak memiliki anak dan lain sebagainya kan gitu. Mereka istilahkanlah katakan berusaha untuk memenuhi utang itu jadi kan, ya kan, berusaha memenuhinya. Nah, jadi saya sudah mendapatkan yang saya inginkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Amang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dari wawancara saya. Jadi beginilah hasil dari wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.